Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian, masih dalam masalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kembali kita dalam kajian insyaallah. Salawat dan salam Allah disanjungkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat sah salat yang kelima adalah istiqbalu aidil qiblah ay al-Ka'bah as-salatu fala yakfi istiqbalu jihadina khilafan bi Abi Hanifah rahimahullah ta'ala illa fil ajiz anhu wa fi salati syiddati khawfin walau fardan fa yusalli kaifa amkanahu masyian wa rakiban mustaqbilan aw mustadbiran kaharibin min harikin wa sailin wa sam'in wa hayatin wa min daminin inda i'syarin wa khawfi habsin wa la bi nafli sabarin wa nafli sabarin mubahin. Jadi salat itu harus menghadap kiblat. Syaratnya keempat, harus yang kelima harus menghadap kiblat. Apa yang menghadapkan kiblat? Yang menghadap kiblat itu adalah dadanya. Jadi dadanya itu menghadap. Nah, kalau misalnya dia lagi sholat, mari kita contoh di sini pinggir, ada orang lewat yang gitu ya, gitu. Tapi dadanya masih menghadap kiblat, sah sholat di dadanya. Makanya kemarin kalau salam nggak boleh muter dadanya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja mukanya, nggak boleh dadanya. Kalau dadanya terlantar, kenapa? Karena dia nggak ngadep kiblat. Illa fi haqqil ajiz anhu, kecuali yang enggak mampu, kecuali enggak bisa karena keadaan. Saya lagi sakit ya, orang sakit kan udah ngadep kiblat gitu, sakit berbalik di rumah sakit, kagak usah ya, apalagi yang udah di ngadep mana ya sebisa dia kan. Nah ya, kecuali mungkin kan begini bahasanya, sholat diri, nggak bisa diri, duduk, nggak bisa duduk, nah baring dulu, ya kan? Beda, baring, kalau baring itu miring, baring. Habis nggak bisa berbaring, kemudian apa? Tiduran. Nah, gitu Pak ya. Duduk. Kan sholat harus diri tuh. Betul. Terus kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nah, duduk itu duduknya gimana? Nah, ini misalnya begini, Pak Haji nih. Gini. Sebentar ya, gini, gitu. Ini namanya apa? Duduk bukan? Kalau sila namanya apa? Sila.
Duduk. Ya kan gitu. Duduk. Nah, posisinya yang bagus gimana? Nah, yang bagus itu posisi duduk itu sama juga ketika kita lagi salat. Ya. Posisi duduk atau sila. Kalau itu nggak bisa, apa? Udah lonjor. Jadi kalau sekarang ada bangku tuh ya, bangku. Boleh nggak duduk di pakai bangku sholat? Sholat wajib. Bagi orang yang mampu, nggak boleh duduk di bangku. Ya. Nah, kalau sholat sunnah, mau mampu ke empat, boleh sholat sunnah pakai bang. Nah, misalnya, sini yang paling gagah siapa? Nah itu gagah dia bisa gitu. Tapi sholat apa? Sholat pada sholat sunnah boleh taruh duduk pakai bangku itu. Ya Pak, boleh pakai bang. Kalau sholat sunnah, pahalanya gimana? Ya setengahnya. Gitu ya. Karena yang salat berdiri pahalanya bisa 10, kalau yang duduk pahalanya cuma apa? 5. Bagi siapa? Bagi orang yang itu bagi salat sunnah. Tapi kalau misalnya salat wajib, itu kudu diri tuh kalau bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu gimana? Dikorting nggak pahalanya? Ya enggak. Kenapa Pak? Nggak dikorting? Karena memang keadaannya seperti itu, gitu loh. Sama juga sholat orang yang lagi, ya kalau yang sehat kita sholat baru baik kan boleh. Tapi kalau orang sakit boleh. Pahalanya gimana? Ya sama sama orang ya. Gitu Pak ya. Jadi boleh nggak sholat? Jadi kalau makanya begini Pak. Rukun sholat, ya rukun sholat itu niat dulu apa diri dulu? Halo. Orang sholat rukun itu di coba di itu rukun sholat. Itu di situ niat apa berdiri? Pelaksanaannya? Kenapa bilangnya enggak? Di situ coba lihat buku fikih. Pasti itu di situ. Rukun salat yang pertama adalah ya. Tapi pelaksanaannya kan gitu ya. Ya gini. Kenapa niat dulu? Urutannya ya, kenapa niat? Karena niat itu ya, niat itu kalau dibandingkan dengan berdiri, karena kalau yang namanya niat pas sholat berdiri ataupun duduk ya, dia wajib gitu. Wajib nih. Ya. Tapi kalau misalnya berdiri, boleh nggak berdiri kalau dia lagi apa? Nggak bisa, atau yang bisa tapi sholatnya itu adalah sholat sunnah. Misalnya di Bang Arab sholat, ntar dia apa? Bisa baru duduk dia, boleh nggak? Boleh. Tapi dia kagak niat, gimana? Boleh nggak? Ya boleh, pasti gitu. Niat dulu Pak gitu ya. Meskipun bahkan kita diri dulu, diri Allah, ya kan gitu ya. Meskipun memang ada kawan-kawan kita yang enggak jadi niat duluan dia. Jadi gini, saya nggak nyalain ya. Kalau dalam kitab ini kan ketika Allah niat dalam hati ya, makrunah. Allah. Tapi ada yang dia niat saya mengerjakan sholat, gitu ya. Baru Allah. Karena ini nggak apa? Dalam Allah. Gitu ya. Jadi niat dulu, diri dulu. Nah itu
Ini ya. Fala yakfi istiqbalu jihatiha. Jadi kecuali Abu Hanifah, gitu ya. Illa fi haqqil adi, kecuali orang apa? Orang yang nggak bisa, orang yang nggak mampu, keadaannya nggak bisa dia, itu boleh. Nggak ada kiblat. Itu tadi orang sakit Pak namanya. Atau apa? Wa fi sholati siddat khaufin walau fartan, gitu. Atau sholat yang dia lagi takutan banget. Sholat yang takut. Fa yusalli kaifa amkanahu, maka dia boleh sholat gimana posisi dia? Masyian, jalan, waraqiban atau dalam kendaraan, mustaqbilan ngadep kiblat, atau mustadbiran atau membelakangi kiblat. Contohnya apa? Kaharibin min harik, atau misalnya dia karena ada kebakaran, ya, kebakaran, atau dia ada air bah, atau karena wasabu'in wahai, atau misalnya ada ular gitu dia. Tapi kayaknya kita nggak mungkin itu Pak ya. Ini kenapa? Wa min da'in inda is'alin, atau dia dia kagak punya utang tapi ditagih utang apa itu? Hari. Wa khawfi habsin, atau dia takut ditahan. Jadi bahasanya begini, kalau dulu pernah kita cerita, dulu kan ada berjuran tuh ya. Orang pada lari semua kan ya. Jadi lari. Ketika lari itu, misalnya lari itu pas sholat kan menjadikan itu. Waktunya apa? Waktu sebentar tuh. Nah itu dia tuh. Dikul gitu kan. Kalau kemarin larinya kemana? Sono kan, berarti ke sono kan? Nah itu kan ada kiblat. Nah gimana caranya? Berhenti dulu. Sholli fardal maghrib salasa raka'atin saqbilal qiblati, adaan Allahu akbar, lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kan ya, nah gitu ya. Nah itu. Nah, kalau larinya jalan kaki, ya, kan bisa lari orang naik mobil Bang, maksudnya begitu ya. Kalau jalan kaki itu ketika apa? Ketika rukuk dia berhenti. Nah mungkin kan? Mungkin nggak? Rukuk itu orang kagak berhenti. Nggak mungkin Pak ya. Jadi ketika rukuk dia berhenti. Bang sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Nah, nanti lagi. Tapi hal yang seperti itu kayaknya kita nggak mungkin. Kenapa? Agama ngajarin seperti itu karena saking apa? Pentingnya itu sholat gitu loh Pak. Meskipun itu yang tadi, enggak lah, ntar kok aja. Misalnya pas lari itu takut dan entar ya, enggak jadi masalah. Jika nggak bisa entar apa masuk kita, pas masuk waktu bisa. Jadi bahasnya gini Pak. Ada banyak cara ya untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Banyak cara. Tapi cara itu harus betul-betul memang apa? Bersandarkan kepada yang diajarkan oleh itu mah. Jadi jangan main terbuat-buat aja gitu. Jadi masa batila yasma'u nida disurutin mafruatin fil jum'ah waktu mubalaghah kayak itu. Nih, wa ala mahsyin itmamur ruku' wa sujudin tadi. Jadi kalau misalnya dia salatnya baru jalan itu, bagian jalan kaki, maka rukunya itu harus apa? Disempurnakan. Gitu ya. Sujudnya juga harus berhenti ketika lagi sujud. Lisuhulati dzalika alaih, karena itu mudah. Kali ini. Jadi pas sujudnya dia kudu berhenti gitu Pak.
Maksudnya kemudian wa ala raqibin ima'u bihima. Kalau misalnya yang lain kendaraan ya cuma gerakan aja Pak gitu. Sama juga misalnya kita sholat di mana? Di dalam kendaraan. Kalau sholat di dalam kendaraan misalnya gini Pak. Kita dari sini mau kemana? Jawa misalnya. Itu berangkat kalau zaman dulu itu berangkat jam berapa itu? Jam 2 gitu kan ya. Kalau sekarang ini jam 12, ada juga yang pagi macam-macam itu sekarang. Misalnya berangkatnya jam berapa nih? Jam 1 kan gitu ya. Jam 1 kita mau ke Jawa nih. Dari rumah kita berangkat kira-kira jam berapa? Jam 12 misalnya gitu kan ya. Itu udah masuk waktu jauh. Boleh nggak sholat apa namanya? Pasar jamaah pas mau berangkat boleh nggak Pak? Kalau masih di rumah nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum kan itu pasar jamaah itu sholat dalam apa? Dalam perjalanan. Jadi ketika masih di rumah nggak boleh gitu. Makanya kalau ada orang jamaah haji, ustadznya bilang pasar jamaah di sini mau berangkat kagak ada. Di mana itu? Orang masih di situ kok suruh kosong. Bolehnya di mana? Di unit terminal. Dari rumah nih jam 12. Nah, pas di terminal itu baru melaksanakan apa? Sholat asar jamaah. Jadi sholat Johor sama sholat asar dicampur digabung sama dia. Baru boleh. Tapi ketika di rumah belum boleh. Kenapa Pak? Karena jadi apa ya bahasanya? Jadi sholat masih kan sholat dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya udah di terminal gitu, itu baru kita boleh. Ketika di rumah nggak boleh. Kenapa? Karena masih di rumah. Sama juga yang sering kejadian gini Pak. Jalan-jalan tuh, oke kan? Tuh. Naik bus kan gitu ya. Bus. Terus pas maghrib kan nggak bisa Pak. Menjawab. Ya bisa di Cinere bukan di mana itu kan nggak bisa. Terpaksa apa itu? Salat apa? Maghrib kagak nggak dikerjain sama dia Pak. Emang nyampe di sini udah apa? Udah Isya. Pernah nggak Pak? Mungkin pernah ya. Salat maghrib kan harus dikerjain ya? Harus. Nah kalau yang seperti itu nggak boleh dijawab Pak. Jadi pas sudah di rumah dijawab sama dia. Boleh. Ya. Nah, kalau mau dilaksanakan silahkan, itu namanya nanti maghrib itu kita niat qadha. Sholifatul pas waktu Isya nih nyampe waktu Isya. Sholifatul maghrib salah rakaat musabbil qadhaan lillahi. Jadi untuk bahasanya bukan salat itu di jamaah gitu ya. Tapi kalau misalnya pas sebelum sampai di sini kita berpindah jalan gimana ya? Di rest area, ya kan? Gimana Pak? Di rest area. Nah, itu bisa ada dua kemungkinan kita bisa sholat. Bisa sholat kita jamaah, gitu ya. Halo? Bisa kita jamaah itu sholat. Jadi antara apa? Isya sama. Kenapa? Karena kita kalau di dalam perjalanan kalau ngomong gitu-gitu Pak intinya. Atau misalnya kita sholat maghrib aja dulu, lebih aman. Itu maghrib aja dulu, entar isyanya di mana? Rumah. Gitu Pak ya. Jadi pas isyanya itu di rumah. Nah itu ngadep kiblat gitu Pak ya. Tapi kayaknya kita nggak mungkin ngerjakan itu. Kalaupun itu nanti harus mengerjakan itu ya kerjakan. Itu terutama memang ketika kita pergi dalam kendaraan ya itu nggak mungkin apa kita ngadep nah, itu Pak ya. Syarat yang berikutnya ini Pak. Jadi syarat yang ngadep kiblat yang berapa tadi? 5 ya. Yang keenam
al-ilmu bi fardiyatis shalah. Jadi kita harus tahu wa'lam aidan anna yustaratu fi sihhatis shalah al-ilmu bi fardiyatis shalah. Tahu dalam sholat itu mana yang rukun, mana yang kalau jahala fardiyati asli sholat, kalau dia kagak tahu, ya rukun nanti Pak. Ya. Kalau jahala fardiyata asla sholati, kalau misalnya dia nggak tahu itu sholat itu aturan sholat itu mana yang rukun, mana yang dia kagak tahu. As-shalah allati syara'a fiha atau apa? Salat memang yang disyariatkan kayak gitu, Pak. Jadi kita salat itu apa? Dulu tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Udah. Saya tanya, tahu nggak Pak mana yang rukun, mana yang sunnah? Halo? Nah, kalau kita masih ragu-ragu, berarti apa? Kalau lihat di Islam tasih kama fil majmu war raudhah, maka sholatnya nggak sah. Jelaskan dalam kitab Majmu dan kitab Raudhah. Wa tamyizu furudiha min sunaniha, maksudnya bisa membedakan mana yang rukun, mana yang. Kalau itu yang dipakai sama kita, oh semua kita pakai. Halo? Mana semua? Ini sholat begini-gini. Nih, ini ya. Apa hukumnya? Ini. Nah. Terus kalau ngangkat tangan di takbiratul ihram sunat lah. Nah, bukan ada yang dia berarti kalau dia itu berarti dia ragu-ragu sudah wajib ya. Jadinya kan seperti itu. Nah, kalau kita masih ragu-ragu, nah ini aja. Nah, in taqada al-ami gitu ya. Kita termasuk orang yang awam, kita orang awam Pak. Alim al-lawju al-kul fardan sahhan, maka kita anggap, kita yakini ya, semua yang kita lakukan itu menjadi aman. Hanya sholat ngangkat tangan gimana? Rukun. Terus baca doa iftitah rukun. Baca Fatihah rukun, ya wajib maksudnya. Baca surah apa ya? Rukun dah gitu. Jadi dianggapnya ya. In i'taqada al-ami aw alim al-kullu fardun sunnah. Jadi kita meyakini aja bahwasanya yang sholat yang selama ini kita kerjakan itu semua hukumnya apa? Wajib. Au sunnatan fala. Tapi kalau misalnya kita anggap semuanya itu sunnah, maka sholat kita tidak. Jadi yang pertama tadi apa? Kita perlu tahu tuh mana yang rukun, mana yang. Tapi berat bagi kita Pak. Berat ya? Iya, kita jangan baca buku kali. Berat sih Pak. Berat nggak? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Gitu ya. Ada Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi. Kita mencari bahkan itu. Itu sunnah apa wajib? Hah? Bacaannya. Sunnah. Belum sih. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatun lillah. Terus? Hah? Sama wajib. Oh, tahiyat saya tanya. Tahiyat yang pertama wajib atau sunnah? Tahiyat pertama
Misalnya, ini misalnya salat apa? Salat maghrib itu tahiyat ada 2 tuh. Ya. Kalau tahiyat yang pertama wajib sunat. Kita bingung aja nah. Kita masih. Jadi tahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah. Misalnya tadi nih salat maghrib agak pakai tahiyat pertama, sah sholatnya. Tapi hal itu jangan coba dilakukan. Kalau ada orang yang begitu, jangan dijadikan imam. Itu namanya orang apa? Remehin, kamu remehin. Anggap ringan gitu loh Pak. Meskipun sholatnya apa? Sah. Tapi di sini kalau misalnya bisa ribut itu Pak. Coba lah. Misalnya nih, imam salat maghrib ikuti tahiyat, pasti subhanallah, subhanallah gitu pasti. Pasti tuh gitu ya. Imam cuek aja. Terus pas tahiyat akhir dia kayak sujud sahwi. Oh biarin dah, kata makmumnya. Pasti ntar dia sujud. Dia kayak sujud sahwi juga. Ya sujud sahwi dia. Makmumnya bilang subhanallah, subhanallah gitu ya. Gitu mah. Tapi kalau misalnya dia enggak sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena sujud sahwi itu hukumnya sujud sunnah, gitu ya. Sama juga misalnya gini Pak, kita sholat misalnya lupa gitu ya, 2 rakaat 3 rakaat kan itu, pas di salat di akhir itu dia nggak sujud sahwi, nggak jadi masalah. Jadi fungsi sujud sahwi itu apa sih? Fungsinya Pak? Kan? Buat apa sujud sahwi? Misalnya nih, kita lagi sholat. Tadi gue sholat 2 rakaat, 3 rakaat, sholat maghrib misalnya, atau sholat apa? Sholat zuhur. Yang sering lupa itu sholat zuhur atau sholat apa Pak? Nah, sering lupa. Atau sering lupa. Ngaku aja Pak. Kalau lupa mah enggak berarti. Enggak, maksudnya ini yang sering itu rakaatnya yang lupa. Salat apa Pak? Asar, zuhur, isya, apa? Udah semuanya itu. Rakaat banyak. Apa Pak? Jujur sama yang sama. Jadi kan bahasanya begini. Kalau ketika kita sholat ini 3 apa 4, ambil yang sedikit berarti 3. Kalaupun kenyataannya sholat itu berapa? 5 rakaat, nggak jadi masalah. Nggak jadi mah. Yang penting kita yakin. Nah, untuk menambah keyakinan kita, maka kita juga apa? Disunahkan sujud sahwi. Bahasanya apa bahasanya kalau sujud sahwi? Stempel. Jadi keraguan-raguan kita itu kita apa? Kita yakinkan. Kita serahkan semua sama Allah. Bahwasanya kita sayang sama Allah, udah nggak jadi masalah. Meskipun tanpa itu ada bini kita mau tak sholat berapa? 5 rakaat masalah. Gitu misalnya, dia sholatnya 5 rakaat itu kan nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita yang keyakinan kita, dan itu kalau sudah disujud salah, kita udah serahin. Kan itu subhanalladzi, apa itu bacaan sujud sawi Pak? Subhanalladzi la yanamu ala suci Allah yang kagak apa? Kagak tidur dan kagak lupa. Lupa gitu Pak. Jangankan sama utang, yang utang lupa enggak? Lupa kita. Banyak manusia itu kalau kata manusia, jadi manusia itu pasnya salah dan bagus nggak ada lupa, bagus Pak. Ada orang yang ingat terus apa? Dan pernah apa namanya?
dia pernah dipukul atau pernah diomelin gitu. Itu kalau orang yang ingat terus itu Pak, dia akan apa? Kencang. Apa nih? Dulu pernah pinjam tadi dikasih sama dia. Dia pinjam sekarang, kagak bakal gua kasih kan gitu. Kenapa Pak? Lu ingat dulu. Aja dengan ada yang lupa. Ya udah bagus lu lupa aja. Jadi lupa kan? Kita lupa. Dulu gua pernah dimaki-maki gitu sama orang gitu kan. Lupa aja kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi intinya apa tuh? Kaitannya dengan syarat yang berapa tadi? Keenam itu. Jadi kita anggap itu semua salat kita apa? Semua apa namanya? Yang rukun, yang sunnah kita yakini sebagai amal. Sebagai yang bagusnya mah kita belajar itu kan kita belajar dari kecil Pak. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang wajib, mana yang gitu Pak. Jadi kalau yang nggak rukun semua itu ngakal gitu Pak. Jadi biar sholat kita apa? Sholat tadi lima. Kalau ambil hukum yang tadi yang pertama itu kita harus bedakan mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya kita susah bedain ini. Halo, betul kan? Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Baca selawat ya. Insya Allah nanti malam Jumat kita rapat. Apa ya? Jadi suami dan Pak ya. Kita rapat. Jadi nggak usah pakai ini ya. Jumat itu udah duduk aja gitu Pak. Nanti kita sedang duduk dan rapat malam Jumat berkaitan dengan Isra dan kenapa itu kita harus merayakan itu? Kan itu mah tujuannya apa? Tujuannya biar anak-anak kita, anak-anak kecil tahu bahwasanya tanggal 27 Rajab itu adalah sholat Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Ya karena Allah ya karena selain sholat mustaqim sholat tadi dan آمين يا رب العالمين اللهم احفظ الفاتحة وبسر الفاتحة وبدعوة الفاتحة يا رب العالمين يا شباب يا بدعم يا كرية من الفاتحة يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين دعوة فيها سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام على الدوام والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.